Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Politik ternyata bukan hanya urusan negara. Politik juga bisa masuk ke gereja. Sahabat, izinkan saya mulai dengan pertanyaan yang mungkin mengganggu pikiran kita. Apakah mungkin seorang pemimpin rohani bermain politik? Atau pertanyaannya lebih tajam lagi, apakah gereja hari ini diam-diam sedang menjalankan agenda politik kekuasaan, bukan agenda kerajaan Allah? Kita hidup di zaman di mana garis antara pelayanan dan kepentingan semakin kabur. Ada gereja yang sibuk membangun pengaruh. Ada pemimpin rohani yang lebih dikenal karena koneksi daripada karakternya. Ada keputusan rohani, tapi ternyata di baliknya ada strategi. Dan kita mulai bertanya, ini pelayanan atau politik? Sahabat, Alkitab tidak menutup mata terhadap realitas ini. Dalam kitab 2 Raja-Raja 11 ayat 1-21, kita melihat seorang imam bernama Yoyada. Dia bukan hanya memimpin ibadah, dia mengatur strategi, membangun aliansi, bahkan memimpin sebuah revolusi. Pertanyaannya, apakah ini kehendak Tuhan atau manipulasi rohani? Hari ini kita akan masuk lebih dalam, dan mungkin kita akan menemukan bahwa firman Tuhan tidak selalu nyaman, tetapi selalu benar. Sahabat, untuk memahami teks ini, kita harus masuk ke dunia mereka terlebih dahulu. Ini adalah masa krisis besar dalam sejarah Yehuda. Setelah kematian Raja Ahazia, ibunya Atalia mengambil alih kekuasaan. Dan bukan sekedar mengambil, dia membantai seluruh keturunan kerajaan. Ini bukan sekedar perebutan tahta. Ini adalah ancaman terhadap janji Allah kepada Daud bahwa keturunannya akan tetap memerintah. Artinya, kalau keturunan garis keturunan Daud ini terputus, seolah-olah janji Allah gagal. Dan di tengah kekacauan ini muncul seorang imam bernama Yoyada. Menurut pemahaman para penafsir akademik, ini adalah masa di mana politik dan agama tidak bisa dipisahkan. Bait Allah bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga pusat kekuasaan. Imam memiliki pengaruh sosial dan bahkan pengaruh militer. Yoyada tidak berdiri di luar sistem, dia masuk ke dalamnya. Dia menyembunyikan Yoas selama 6 tahun. Dia membangun jaringan dengan para perwira. Dia mengatur waktu yang tepat. Dan di tahun ke-7, dia melakukan kudeta. Sahabat, ini bukan tindakan spontan. Ini strategi, ini perencanaan, ini politik tingkat tinggi. Dan ironisnya, semua ini dilakukan oleh seorang imam Yoyada. Sekarang kita lihat lebih dalam konteksnya atau teksnya. Di dalam ayatnya yang keempat dikatakan, Yoyada mengambil kepala-kepala pasukan. Bahasa yang dipakai menunjukkan tindakan aktif, terencana, dan penuh otoritas. Ayat 11 menggambarkan penjagaan bersenjata di sekitar raja. Ini bukan ibadah biasa. Ini pengamanan politik. Ayat 17 sangat penting. Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan, raja, dan rakyat. Secara linguistik, ini adalah tindakan pembaruan perjanjian. Namun dalam konteksnya, ini juga legitimasi kekuasaan. Artinya, tindakan politik dibungkus dengan bahasa rohani. Dan penulis kitab Raja-Raja tidak secara eksplisit mengutuk Yoyada. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa melalui tindakan ini,
penyembahan kepada Baal dihancurkan dan ibadah kepada Tuhan dipulihkan. Jadi, apa tujuan penulis? Menunjukkan bahwa Allah tetap berdaulat, bahkan melalui sistem yang kompleks dan tidak selalu bersih, tanda kutip. Sahabat, ini bukan hitam putih. Ini wilayah abu-abu yang menuntut hikmat. Sahabat, dari sini kita belajar 3 kebenaran besar. Yang pertama, Tuhan bekerja di dalam sistem yang tidak sempurna. Yoyada bukan nabi di padang gurun. Dia pemain di dalam sistem. Namun Allah tetap bekerja melalui dia. Artinya, Tuhan tidak menunggu sistem sempurna untuk bertindak. Tuhan bekerja di tengah realitas yang rumit. Apa yang bisa kita terapkan hari ini? Jangan tunggu gereja sempurna dahulu, baru melayani. Jangan tunggu pemimpin ideal, baru kita setia. Karena Tuhan bekerja di tengah ketidaksempurnaan. Hal yang kedua, kekuasaan bisa dipakai untuk Tuhan atau menyalahgunakannya. Yoyada menggunakan pengaruhnya untuk memulihkan ibadah sejati. Tetapi metode yang dipakai sangat politis. Disinilah bahaya besar. Kita bisa membenarkan cara demi tujuan yang rohani. Sahabat, ini peringatan keras. Tidak semua yang berhasil itu berasal dari Tuhan. Tidak semua yang rohani itu murni. Tanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita mengandalkan Roh Kudus atau strategi manusia? Pelajaran yang ketiga, pemurnian ibadah seringkali menuntut keputusan radikal. Setelah Yoas naik tahta, Baal dihancurkan. Ini bukan kompromi, ini tindakan tegas. Artinya apa? Pemulihan rohani tidak pernah netral. Selalu ada yang harus ditinggalkan. Hari ini mungkin bukan patung Baal yang harus kita musnahkan, tetapi bisa jadi ambisi, ego, kepentingan tersembunyi yang harus kita musnahkan. Sahabat, kita tidak bisa melayani Tuhan sambil menyembah Baal modern. Jadi, sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah ini tidak sederhana. Seorang imam bermain politik, dan Tuhan tetap bekerja. Pesan utamanya jelas bagi kita, bahwa Tuhan berdaulat, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas motivasi dan caranya. Tuhan Yesus memberi kita standar yang tinggi. Dia adalah Raja, tapi tidak merebut kuasa. Tuhan Yesus menang bukan dengan pedang, tapi dengan salib Kristus. Dan itu membalikkan semua logika dunia. Hari ini kita diajak untuk berefleksi. Apakah pelayanan kita murni atau ada agenda tersembunyi? Satu, atau ada pesan kunci bagi kita semua. Jangan alergi terhadap realitas dunia, tetapi jangan kompromi dengan cara dunia. Tetap setia dengan hati yang bersih. Mari kita jadi gereja yang bukan
sekedar kuat, tetapi juga benar. Mari kita berdoa. Tuhan yang berdaulat, kami datang dengan kerendahan hati. Kami sadar bahwa seringkali kami mencampur adukan pelayanan dengan kepentingan. Kami ingin Engkau bekerja, tapi kadang dengan cara kami. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan motivasi kami, perbaharui hati kami, ajari kami untuk melayani bukan demi posisi, bukan demi pengaruh, bukan demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk hidup di dunia yang kompleks ini tanpa kehilangan integritas. Biarlah gereja-Mu berdiri bukan karena strategi manusia, tetapi karena kuasa Roh Kudus, dan pakai hidup kami sebagai alat-Mu yang murni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.